saya hormati dan yang saya banggakan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura, Bapak Doli Kurnia, Koordinator Presidium Majelis Nasional, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam 2017-2022, Ibu Siti Zuhro, Presidium Majelis Nasional kami, Bapak Profesor Dr. Laudi Kamaludin, Sekretaris Dewan Etik kami, Bapak Andi Mulhanan, Ketua Umum Majelis Wilayah kami Sulawesi Tengah, Ibu Hanifah Hussein, Ketua Panitia Nasional Forum Alumni Kohati, Korps KMI Wati, Bapak Sabarudin, Ketua Panitia Nasional Munas kami, para pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Ada beberapa anggota DPR RI yang hadir, Bapak Romo Safei, Bapak Ahmad Riza Patria, Bapak Sugiono, Bapak Prasetyo Hadi, dan saya mohon maaf kalau saya tidak sebut namanya satu persatu. Itu bukan salah saya, itu salah sekpri saya. Karena namanya nggak dia pasang di sini. Minta maaf, kadang-kadang ada pemimpin Indonesia yang selalu cenderung mengalihkan tanggung jawab selalu ke bawahan. Tapi saya minta maaf karena memang nggak ada, tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Dan karena itulah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, kita dapat berkumpul, berjumpa di tempat ini. Selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya diundang di forum ini. Memang saya minta maaf juga, undangannya harusnya kemarin, tapi saya berhalangan karena dari pagi ada acara terus sampai saya menerima Menteri Pertahanan Prancis sore hari jam 16.30, sehingga sangat sulit untuk saya memenuhi undangan kami ini. Dan saudara, memang ini kehormatan besar karena saya bukan alumni HMI, tapi saya kawannya banyak alumni. Begitu saya masuk, saya lihat ini kok kawan-kawan saya semua ini. Saudara-saudara, kami adalah suatu organisasi yang bersejarah. Kenapa juga ada hubungan emosional saya dengan Kahmi, karena Kahmi dalam tahun 50-an dan 60-an, HMI terutama, ya, dalam Pak Rahmat, Pak Taufik Ismail dan kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan bahwa HMI bersejarah karena waktu itu Indonesia bagian dari suatu pertentangan global, suatu perang ideologi yang sangat besar, yaitu ideologi yang tidak cocok dengan budaya dan dengan rakyat Indonesia, yaitu
ideologi komunisme. Tapi di tengah itu pun ada ideologi pun yang berada dari luar Nusantara, yaitu ideologi kapitalisme. Jadi kita menjadi ajang, kita menjadi tempat, kita menjadi venue pertentangan ideologi yang besar. Dan AMI waktu itu cukup berperanan dalam peran ideologi ini. Dan saya juga ada sedikit hubungan emosional. Selain saya kawan dengan banyak tokoh-tokoh AMI, Profesor Nana, ya, banyak sekali di sini yang dulu tim sukses saya. Dulu saya tidak tahu sekarang tim sukses siapa. Tapi tidak apa-apa, tim sukses siapapun, yang penting Indonesia sukses. Luar biasa. Saudara-saudara, saya juga hubungan itu kenapa? Ketua Umum HMI yang pertama adalah dari alma mater saya. Ya, Letnan Jenderal TNI Ahmad Tirto Sudiro. Sama-sama Angkatan Darat, sama-sama dengan Jenderal. Ya. Tapi aku nggak mungkin jadi ketua umum kamu. Ya kan? Tapi saya terima kasih diundang, ini kehormatan besar. Saya kira ada cangkir kopi. Bukan, kalau cangkir kopi ada, saya bisa bicara 3 jam. Tapi saya tahu saya dibatasi karena saudara-saudara punya agenda yang penting. Dan terima kasih, saya diminta bicara, diberi tema adalah merawat persatuan, menegakkan demokrasi, dan menjaga kedaulatan. Itu tema yang diberi kepada saya, dan ini sangat penting. Tapi sebelum saya mulai, saya mau tanya secara jujur. Saya minta saudara-saudara menjawab secara jujur. Saudara mau saya bicara normatif atau mau bicara dari hati saya? Dari hati. Dari hati. Kalau dari hati bahaya. Ini banyak wartawan hati nggak di sini? Lo gila lo. Itu kamera banyak banget. Jadi begini, saya akan bicara ilmu, ya, ilmu. Nah, nanti karena saudara-saudara adalah alumni, ya, adalah akademisi, saudara-saudara, bapak-bapak ibu sekalian adalah terdidik, saudara-saudara adalah elit, saudara-saudara adalah punya nalar, punya kemampuan menganalisa. Kalau apa yang saya sampaikan baik, perlu dipikirkan. Kalau tidak baik, dibuang saja, nggak usah dipikirkan. Tapi ini adalah keyakinan saya, ini yang saya jalankan sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa. Kalau kita bicara merawat persatuan, kalau kita bicara merawat persatuan, saya tidak akan panjang lebar. Saudara-saudara sudah paham bahwa kita tadi disebut oleh gubernur, peradaban di Nusantara ini ribuan tahun. Di mana-mana, di Sulawesi Tengah, di Sumatera, diketemukan situs-situs bukti peradaban ribuan tahun. Dari berbagai, hampir semua daerah ada masalah
biasa, ya, karunia Tuhan Maha Besar yang luar biasa. Kita memang begitu luas, begitu besar, tetapi memang masalahnya adalah tadi masalah persatuan. Kalau kita lihat sejarah kita, boleh dikatakan hasrat untuk bersatu baru katakanlah mulai di awal-awal abad ke-20. Sebelumnya perjuangan Aceh lawan Belanda, tadi perjuangan Sumatera Barat lawan Belanda, perjuangan Diponegoro lawan Belanda, perjuangan Maluku lawan Inggris lawan Belanda, tapi kita menjelma menjadi satu karena kesulitan. Kita menjelma menjadi satu karena kita ditindas. Jadi saudara, kadang-kadang penderitaan dan ditindas itu justru membuat kita kuat. Karena itulah tidak perlu dan tidak perlu takut. Justru kita belajar dari sejarah. Nah, disinilah kita sebagai bangsa kadang-kadang kurang mau belajar tentang sejarah. Saya cek di akademi militer kita kadang-kadang pelajaran sejarah kurang. Di fakultas-fakultas kita pelajaran sejarah kurang. Bagaimana kita mengerti kebesaran bangsa kita kalau tidak kita mau punya himpunan data-data sejarah? Karena itulah saudara-saudara sekalian, siapa yang anak-anak muda ini mengerti siapa pendiri HMI pertama? Mungkin banyak yang sudah tidak mengerti. Mungkin nama Ahmad Tirto Sudiro tidak diingat anak-anak muda sekarang. Mungkin tidak sadar bahwa ketua umum HMI pernah seorang jenderal. Iya kan? Dan pernah waktu HMI bekerja sama dengan tentara, pernah negara ini mengalami suatu kemajuan yang cukup menakjubkan dunia. Orde Baru banyak kekurangan, tapi harus diakui Orde Baru juga banyak keberhasilan-keberhasilannya. Dan Orde Baru itu bagaimanapun adalah suatu perhimpunan antara tentara, cendekiawan, teknokrat, tokoh-tokoh Islam, juga tokoh-tokoh lain dari agama lain, suatu penggabungan. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa bergabung? Kita harus sadar bahwa bangsa kita pernah, pendiri bangsa kita pernah menghasilkan suatu kecemerlangan, suatu brilliance. Pertama, anak-anak muda kita umur 20-21 tahun pernah berhimpun dalam suatu kongres pemuda tahun 1928, tanggal 28 Oktober, dari Ambon, Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Borneo berhimpun dan melahirkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang lawan Belanda, tapi memikirkan Mataram. Sultan-sultan memikirkan kerajaan-kerajaan sendiri. Baru anak-anak muda umur 20 tahun bisa melahirkan suatu sumpah mengaku satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. This is the first time suatu organisasi pemuda menyatakan berbangsa satu Indonesia. We are one nation. Kami putra dan putri bangsa Indonesia
mengerti logikanya. Saudara-saudara sekarang berbahasa Jawa. Logikanya saya berbahasa Jawa sekarang. Repotnya ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi saya bahasa Jawanya kurang bagus. Ya. Saudara-saudara, ini di mana coba lihat negara saya minta Belgia. Ini sebetulnya pecah. Belgia kalau nggak salah jumlah penduduknya sangat sedikit. Siapa yang tahu jumlah penduduk bangsa Belgia? Mungkin nggak sampai 7-8 juta. Mau pecah. Karena sebagian berbahasa Prancis, sebagian berbahasa Belanda. Dulu disatukan, sekarang minta lepas lagi. Cekoslovakia pernah jadi satu republik, pecah. Satu berbahasa Cek, yang satu berbahasa Slovak. Saudara-saudara, bangsa India sampai sekarang punya banyak sekali bahasa daerah, dan di parlemen mereka bahasa Inggris masih diakui sebagai bahasa resmi. Dalam dokumen-dokumen negara mereka bahasa Inggris tidak jadi masalah. Tiap negara punya hak dan caranya sendiri. Tapi saya ingin sampaikan, kita harus ingat pendiri bangsa ini. Kita ada di sini, kami. Ya, kita harus ada, kita di sini karena ada Indonesia. Saudara-saudara, yang kedua, kecemerlangan bangsa Indonesia. The brilliance of our founding fathers. Kita punya Pancasila. Pancasila juga merupakan kecemerlangan. Kalau tadi Sumpah Pemuda mayoritas bangsa Jawa tidak memaksakan bahasa Jawa. Yang kedua, kecemerlangan mayoritas agama Islam tidak memaksakan agama Islam jadi agama resmi. Ini kebesaran hati pemimpin-pemimpin Islam kita, pemimpin-pemimpin dari semua organisasi Islam yang hadir dalam BPUPKI ini. Kalau tidak ada kebesaran jiwa itu, kalau tidak ada konsensus besar itu, kalau tidak ada kompromi besar itu, mungkin Indonesia tidak ada. Mungkin Indonesia tidak ada. Ini dua kecemerlangan, saudara, yang jangan kita lupakan. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan, karena saya diminta bicara sedikit merawat persatuan. Ini yang kalau kita ingat, kita sudah diramalkan pecah tahun 1998. Ingat, Orde Baru bubar, iya kan? Kita reformasi cepat sekali, kita pindah ke demokrasi. Terjadi di mana-mana. Kalimantan, perang antara suku Dayak lawan Madura, Maluku, pertentangan agama Kristen lawan Islam, di Aceh, di Papua, seolah seluruh negara kita terbakar. Alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, hari demi hari, bulan demi bulan, kita bisa menjaga, merawat persatuan. Kita telah membuktikan bangsa Indonesia mampu merawat persatuan. Tapi jangan lupa sejarah. Dari Nusantara sampai sekarang, kita selalu diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Bukan kita yang ke Eropa, bukan kita ke Spanyol, bukan kita ke Portugis, bukan kita ke Belanda, bukan kita ke Inggris, bukan kita. Mereka yang datang ke kita. Mereka bertubi-tubi, beratus tahun datang ke kita. Kenapa? Karena Nusantara ini kaya,
mereka datang dan mereka akhirnya sudah datang karena keramah tamahan bangsa Indonesia. Suku-suku kita ramah, senang dengan tamu, benar tidak? Saya datang disambut dengan baik. Kita senang dengan tamu. Kalau tamu datang, iya kan? Kalau perlu kita pinjam gula dari tetangga. Benar tidak? Yang penting tamu. Kita ini sedikit kekurangan, kita pinjam dari tetangga. Pinjam beras, pinjam kopi, pinjam. Belum ada kopi. Kalau kopi itu saya lebih semangat kalau minum kopi. Tapi saya tahu panitia sudah bilang jangan kasih kopi karena nanti nggak berhenti, kita harus turunkan dia dari podium. Jadi saudara, saya ini sudah diikat, saya sudah disampaikan. Nggak ada budak-budak. Anak muda tegas, jangan ragu. Saudara-saudara, kalau kita ingat ya, semua bangsa-bangsa itu datang ke kita perang. Tapi begitu kita merdeka pun, hari kita merdeka sudah mereka tinggalkan bom-bom waktu. Kita diserahkan kedaulatan pada tanggal Desember 49. Kalau tidak salah 29 30 mungkin 31. Tanggal 1 bendera turun di Jakarta. Ya, tanggal 1 Desember. Berapa hari kemudian muncul serangan dari Westerling, Turk Westerling. Baru selang berapa hari? Abra, angkatan perang Batu Adil, ada slide-nya. Nah, coba lihat. Kita serah terima bendera turun 1 Januari, 23 Januari sudah ada gerakan Abra, sudah ada gerakan untuk menghancurkan republik kita di mana-mana. Itu begitu kita merdeka. Proklamasi NII tahun 49. Ingat tanggal-tanggalnya ini. Desember konferensi meja bundar kita, Belanda menyerah, katanya mau keluar. Tapi NII 7 Agustus. Saya pernah lihat foto-foto komandan-komandan DITI di awal sana. Aneh. Mukanya kayak muka Belanda. Matanya biru, jenggot, memang jenggotnya merah, pirang. Jadi kasihan saja kita mungkin mengira ini adalah tokoh-tokoh dari Timur Tengah. Jadi cintanya rakyat kita kepada Islam dipelajari oleh imperialis dan kolonialis. Siapa itu? Snoop Bugronya yang menyusup ke Aceh untuk menghancurkan perlawanan saudara-saudara kita di Aceh melawan Belanda. Dia naik haji, tapi begitu selesai perang dia kembali, ternyata dia agen intel dari Belanda. Semua dokumen ada semua di situ. Ya. Jadi yang dibilang gerakan ini gerakan itu, kalau kita telusuri dengan hati-hati, pelajari dokumen-dokumen, banyak sekali saudara-saudara yang berasal dari luar negeri. Saya dulu pelaku. Saya di Timur, saya di Aceh, saya di Papua, di tengah hutan. Saya bisa ketemu ada warga negara asing ya, di tengah hutan. Saya nggak sebut negara mana lah, nggak sebut, nggak enak nanti kan. Mungkin di sini banyak agen-agen asing juga negara ini. Mungkin, ya kan? Saya tidak sebut negara apa, tapi dia negara besar lah. Ada masalah. Huruf utamanya mulai dengan U.
Uruguay. Tapi enggak, Uruguay enggak. Enggak, saya maksud ada apa ada di sini. Saya tanya dia, saya sedang pelajari bahasa suku-suku di sini. Mana? Enggak ada kampung di perbatasan itu, dengar? Jauh dari mana-mana kalau di situ. Habis itu saya lihat tasnya kecil, gimana bisa survive di hutan? Tasnya kecil, jadi pasti turun dengan helikopter. Di Aceh pun buat saya laporan, Pak, ada helikopter putih terbang tiba-tiba, kami masuk, kami lihat ada lapangan begitu banyak, apa itu, drum bahan bakar untuk helikopter keluar, dicek, telepon ke Banda Aceh, telepon ke Lok Sumawe, telepon ke Medan, tidak ada helikopter yang terbang dari lapangan. Dari mana? Berarti dari laut, dari kapal yang besar yang di laut. Dan siapa yang bisa punya kapal yang besar di laut? Saya tidak sebut nama negara. Saudara-saudara, jadi kemudian PRRI Perkesta, ya, RMS, kita tahu juga saudara-saudara kita dari Maluku. Kalau dilihat sama juga, tentaranya banyak bekas kedel. PRRI Perkesta, ya, negara besar kasih senjata kepada PRRI. Tapi pada saat dia mau turun juga begitu senjata, dia juga kasih tahu ke Jakarta, besok saya akan terjunkan senjata di Riau, ya kan? Di dekat Pekanbaru jam sekian. Jadi PRRI disuruh siap jam 7, kemudian Tentara Pusat suruh masuk jam 5. Sumbernya dari sama. Jadi apa artinya, saudara-saudara? Artinya ini adalah divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, pernah saudara ingat saya pernah bicara dalam suatu acara partai saya waktu itu, Partai Gerindra. Saya membaca buku yang ditulis oleh ahli sejarah Amerika Serikat dari dua institusi yang semua orang tahu adalah dapat kontrak dari pemerintah Amerika Serikat. Di buku itu disebut pada tahun 2030 Republik Indonesia sudah tidak ada. Di buku itu saya sebut a novel goes free. Ada yang bilang ini kan fiksi. Ya, fiksi. Tapi tradisi di barat, fiksi sering dipakai untuk melontarkan pemikiran strategis. Yang jelas buku ini wajib baca untuk semua perwira pemimpin tentara Amerika. Buku itu tebal. Itu membuat skenario perang antara Amerika dan China. Indonesia hanya satu paragraf disebut bekas Republik Indonesia. Loh, kan saya sampaikan nggak tahu bocor, biasalah. Nanti pidato saya juga bocor, nggak apa-apa. Maksud saya, kita harus waspada. Tadi saya diminta bicara merawat persatuan. Kita harus mengerti kenapa mereka begitu yakin Indonesia mudah untuk punah. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahaya. Saudara-saudara, baru saja beberapa minggu lalu saya juga dapat suatu tulisan, bukan dari negara sini, dari negara yang berbeda. Dan saya tidak akan rinci cerita negara mana, ya. Huruf pertamanya pun saya tidak mau cerita.
Karena kalian orang pintar, kalian pasti kalian tebak. Di dalam tinjauan strategis itu, mungkin presidiumnya akan saya kasih lihat. Dalam tinjauan strategis itu, dia juga mengatakan hampir sama 2030, 2000 sekian sangat besar kemungkinan Indonesia sudah tidak ada. Sangat besar. Itu tinjauan mereka. Tinjauan mereka. Kenapa? Hampir. Kenapa lagi saya sebut di dalam tulisan ini disebut kenapa? Karena elit Indonesia tidak bisa bersatu. This is what they are saying. Orang luar yang kita Indonesia semua ribut, iya kan? Saya pikir jadi ini temannya naik diturunkan. Jadi Mahathir Muhammad pernah sampaikan sifat orang Melayu. Orang Melayu ini saya katakan tadi Nusantara adalah kita yang satu rumpun lah, satu karakter. Dia mengatakan orang Melayu adalah bangsa kepiting. Kenapa kepiting, Pak Mahathir? Dia cerita, saya pernah berjalan di suatu pantai, saya lihat ada orang jualan kepiting, tapi dia punya baki, dia punya ember besar, ada air, ada kepiting hidup, dia sering tinggalkan, dia tidak pernah awasi. Pak Mahathir tanya, kenapa you tidak jaga kepitingmu yang berdua? Oh, Pak Mahathir, kalau kepiting sifatnya, kalau temannya sudah mulai naik, nanti temannya satu lagi tarik dia ke bawah. Jadi gak ada kepiting itu gak bisa lolos sendiri. Pak Mahathir mengatakan bangsa Melayu adalah bangsa kepiting. Dan saya lihat, ya orang luar anggap kita ini kayak begitu, ya, tidak bisa bersatu. Mencari 20 orang aja main bola susah, iya kan? Benar kan? Negara yang jauh lebih kecil dari kita, ya, jumlah penduduk Sierra Leone apa? Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa kalahkan Argentina. Saudara-saudara, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Salah satu akademi sepak bola yang terbaik di dunia sekarang ada di mana? Sudah tahu? Di Qatar. Di Qatar. Namanya Aspire Academy. Yang terbaik. Banyak anak-anak dari Eropa semua sekarang sekolah di Aspire Academy. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar. Saya minta Indonesia boleh nggak kirim anak-anak kita? Oh silakan. Tapi tunggu ya, World Cup selesai, boleh Anda kirim. Begitu World Cup selesai, saya akan berangkat ke Qatar mengantar dan membawa. Kita harus belajar dari mana saja. Belajar saudara. Jadi cukup saya bicara tentang merawat persatuan dan saudara. Kok saya menangkap dulu 2019 banyak dari antum ini
Dan saya paham, saya tahu banyak dari kalian yang kecewa sama saya, ya kan? Saya mengerti, terutama teman-teman ini. Prabowo punya, Prabowo ini, Prabowo itu, ya kan? Saudara-saudara, waktu hari-hari yang kritis, saya harus memutuskan, saya melawan atau saya datang ke jalan daerah Menteng itu jam 1 malam tanggal 22 itu 21 banyak yang kena gas air mata. Ada anak 18 tahun lihat saya, Pak Prabowo, kami siap mati itu Pak Prabowo. Saya turun salah nanti, saya tidak mau kau mati untuk saya, kau hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa Indonesia. Saya sadar itu, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah, pemimpin elit punya kesempatan, punya kekuasaan, punya kelebihan, tapi di kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa terkandung di dalamnya tanggung jawab yang besar. Jadi waktu itu saya putuskan tidak. Saya minta semua pendukung saya pulang kembali, supaya tidak terjadi perpecahan. Kita tidak boleh pecah. Saudara-saudara, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, tidak jadi masalah. Yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia. Saya kumpulkan hati saya kumpulkan saya katakan situasi seperti ini. Dan pada saat itu Pak Jokowi mengajukan rekonsiliasi. Beliau punya keputusan dan saya setuju. Baik, rekonsiliasi kita akan terima. Dan waktu itu Gerindra diminta masuk pemerintah. Pertama saya tidak usah, kita di luar saja. Karena saya tahu, saya mengerti teman-teman masih marah kalau saya masuk pemerintah. Aku paham, aku ngerti. Kadang-kadang kita lebih takut sama emak-emak daripada takut sama bapak-bapak. Jadi saudara, tapi terus tidak harus masuk. Kemudian oke, saya kasih nama-nama untuk di kabinet. Tidak, Pak Prabowo harus masuk kabinet. Ya akhirnya di situ saya masuk dan sudah lihat, saya lihat kita selama saya keliling di mana-mana, menteri-menteri dari semua negara, Indonesia sekarang jadi contoh. Lihat demokrasi di Indonesia, kita bisa damai, kita bisa bersatu, ada ketegangan, ya kan? Kesemangat, rivalitas itu biasa. Sepak bola di kecamatan aja sering berkelahi. Kecamatan dan yang dikejar sering wasitnya yang dikejar. Saya di tentara, kompi berkelahi, satu batalion. Semangat. Bagaimana pemimpin tugasnya menurunkan semangat yang sudah panas. Apalagi saudara, sifat orang Indonesia ini yang sifatnya itu kadang-kadang kalah. Apalagi Indonesia Timur. Iya kan? Indonesia Timur sifatnya apa? Cepat naik. Ya kan? Cepat naik. Tapi cepat turun juga. Orang Indonesia Timur, saya ngerti karena saya orang Indonesia Timur. Setengah. Orang Indonesia Timur itu cepat naik, cepat turun. Orang Indonesia Timur itu makannya banyak. Kalau punya anak buah dari Indonesia Timur, minta ampun. Ransumnya 2 kali lipat. Saudara-saudara, Persatuan Nasional. Sekarang saya diminta bicara
sedikit tentang menegakkan demokrasi. Nah, demokrasi ada sesuatu menarik di Amerika sekarang. Di mobil-mobil Amerika ada apa tuh? Ada plat mobil dengan moto-moto. Atau kita ditayangkan itu menarik. Be nice to America, or we'll bring democracy to you. Jadi artinya kamu harus baik sama Amerika. Kalau tidak baik, kami akan bawa demokrasi kepada kalian. Waduh, aneh ini kan. Jadi dia anggap demokrasi itu ancaman bagi kita, gitu loh. Be nice to America, or we'll bring democracy to your country. Ini ramai di Amerika. Elit Amerika, anak-anak muda Amerika tahu juga bahwa demokrasi kalau di-drop, kalau diturunkan, kalau dipaksakan ke suatu negara tanpa suatu penyesuaian dengan kondisi yang berlaku di negara kita, sering membawa bencana. Demokrasi, partai bersaing sama partai, partai gontok-gontokan, masa gontok-gontokan. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia? Ya kan? Bukankah kita kekeluargaan? Bukankah kita gotong royong? Bukankah kita ingin baik sama semua orang? Bukankah kita ingin bersahabat? Karena itu hati-hati kalau kita jiplak, nyontek, persis demokrasi asal. Demokrasi yang berasal dari negara lain tanpa kita berani mengambil yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Sampai sekarang ada calon presiden di Amerika Serikat yang belum terima bahwa dia kalah. Betul? Dan dia dan pendukungnya mau merebut parlemen, merebut kongres untuk batalkan hasil pemilu. Itu di Amerika Serikat, tempat lahirnya demokrasi liberal. Karena itu sudah berjalan, marilah kita hati-hati. Marilah kita sekarang kembali ke jati diri kita, kembali ke arifan nenek moyang kita, kembali kita satu keluarga besar, kita gotong royong, kita saling membantu. Saudara-saudara, kalau saya bicara semua demokrasi, saya kira saudara jagonya semua. Apalagi HMI ini ya, kami itu ada di semua partai. Gila. Saya baru sadar, sorry, aku ini orang Betawi asli. Gue asli, saya asli. Saya datang sama ini Gerindra. Dihitung itu kalau nggak salah 40% Gerindra itu. Masih kita 37,8%. Gila. Ternyata ya, katanya ada 9 partai ya di DPR ini. Benar? Benar 9 partai? Ada PDIP, ternyata ada satu fokus yang tidak dihitung. Fokus yang paling besar mana? Coba menurut Anda, fraksi yang paling besar mana? Fraksi mana? PDIP apa? Hah? Fraksi HMI yang paling besar. Jadi walaupun aku capek diundang ke Palu berkembang deh, nggak ada urusan bener. Mau gue dikasih setengah jam aja gue muncul di sini nggak apa-apa. Kalian diundang, bukan aku yang minta, kalian undang. Tapi karena kau undang, aku kasih hadiah buku kepada kalian semua. Buku dari Anda ya. Jadi kalau mau tahu
pidato saya sudah selesai karena semua ada di buku itu.